Kali ini gue ada di acaranya Brodo dan gue bakal ngeliput acara Brotherhood Camp 2025. Jadi ini tuh acara pertama yang dibuat sama Brodo khusus untuk para customer loyalnya dari Brodo, bro. Dan sekarang di saat ini video dibuat, Bro Dimas lagi ngajarin bro-bro dari Brodo tentang membersihkan dan merawat sepatu, bro. Jadi bukan ngebedah sepatu gitu. Kalau biasanya kita ngerusakin sepatu, kita sekarang memperbaiki dan memperpanjang umur dari sepatunya gitu, bro. Acara Brotherhood Camp 2025 ini ada di villa, tepatnya di Bandung, yaitu Villa Lentera, yaitu rumah lampion dan rumah apa gue lupa. Nanti ada insertnya ini. Nah, kita kali ini bakal ngeliatin acaranya kayak gimana sih gitu. Kan ini kan yang datang customer loyalnya semua ya. Apakah bakal seseru itu? Dan katanya bakal ada lomba-lomba kecil juga yang bakal diikutin sama para customer loyalnya Brodo, bro, alias brotherhoodnya mereka. Gitu sih, bro. Gimana keseruannya? Coba kita cek sekarang. Bang Dimas lagi ngebacot apa di sana. Go. Nah, kita bisa lihat nih, Bang Dimas lagi ngebacot nih di dalam. Okay. Dan kan di dalam tuh nggak boleh pakai sepatu ya. Jadi orang-orangnya pada lepas sepatu. Lihat, yang pakai Brodo semua, bro. Ya namanya juga acara Brodo ya. Yang pakai pasti acaranya sepatunya Brodo semua gitu. Kecuali saya, pakainya Asics. Dan video editor pakainya Nike Vomero. Kacau bet. Gitu guys. Lihat, Bang Dimas lagi ngebacot di dalam. Ya, mantap sekali ya Bang Dimas ini. Gokil sih, bro. Yang datang ke acara ini tadi tuh total sekitar ada 3 atau 4 orang Bandung. Tapi sisanya itu orang luar Bandung, guys. Ada dari Tangerang, ada dari Jakarta, ada dari Tangsel, terus ada juga dari Bekasi. Dari planet lain lah sampai ikutan acara kayak gini. Gokil sih. Dan orang-orang yang ikutan acara ini itu udah diseleksi sama pihak Brodonya sendiri. Jadi nggak semua orang bisa ikutan, dan total yang ikutan di acara ini tuh sekitar 20 orang. Gitu guys. Jadi acaranya ini sangat private dan intimate banget lah. Emang Brotherhood banget pokoknya. Gimana keseruannya, kita coba cek ke berikutnya. Oke? Ada sepatu lain biasanya kita akan pakai sekitar 7 sampai 8. Nah, tadi kan habis acara workshopnya Bang Dimas ya, yang ngebahas soal pembersihan dan merawat sepatu. Nah, sekarang ini lagi ada acara fun game dari Brotherhoodnya sendiri, bro. Gila, ada banyak orang yang ikutan. Dan karena total pemainnya ini nggak genap di 20, jadi ada 2 anggota atau panitia dari Brodo yang ikutan juga. Tadinya gue mau ikutan, cuman ini basah-basah jadi males ya. Kan nggak bawa outfit lain juga gitu sih guys. Ini acaranya mantap sih, bro, karena ada fun gamenya juga. Ada tadi tuh ibaratnya kayak isi otak lah gitu, kayak memperdalam pengetahuan soal sepatu. Terus nanti malam bakal ada stand up dari siapa yang namanya lupa. Nolan. Ya, ada stand up juga nanti malam, dan ada barbekyuannya juga. Jadi Kopdar Brotherhood ini mantep banget karena semuanya di-provide dari atas sampai ke bawah tuh. Terus tadi juga yang dapat yang menang dari game ini dapat sepatu, dapat dompet, dapat apa lagi? Ada baju nggak? Nggak tahu, tanya yang mau tanya. Oh iya, baju tuh pas awal, pas registrasi dia dapat baju. Bajunya dari Aspo. Ya, itu guys, Aspo aktif. Silakan di follow aja. Dan see you. Kita ikutan games dulu. Oke, Pak boleh kenalan dulu, Kak, namanya siapa, Pak? Saya Putro dari Jakarta.
Jakarta. Iya. Jauh-jauh ke sini, Pak. Iya. Mantap sekali. Naik apa kalau boleh tahu? Tadi naik bus Bus. kereta pertama. Naik bus, guys. Mantap. Oke. Pak Putro tadi ya? Iya. Oke, Pak Putro tahu Brodo ini dari kapan? Dan pertama kali beli artikelnya itu yang mana? Kalau tahu sih dari iklan di website. Kalau nggak salah di detik.com dulu pernah lihat ada iklannya. Oh, iklannya. Oke. Untuk tahun sih kalau nggak salah antara 2010-2011 artikel generik. Artikel generik ya? Iya. Gila, itu artikel legend banget sih. Masih ada di rumah? Masih ada, cuman udah kulitnya udah pecah-pecah. Tapi masih pernah dipakai? Masih dipakai sampai sekarang. Mantap sekali. Kalau yang sekarang dipakai apa ya, Pak? Ini kalau nggak salah Vulkan. Vulkan. Iya. Oke, Vulkan. Sip. Bapak punya artikel Brodo ada berapa? Ada 4. Yang pertama generik, Vulkan, Vintage, sama Signor. Signor. Iya. Oke. By the way, menurut Bapak dengan acara Brodohood ini yang dihadiri para customer loyal dari Brodo, Iya. Kira-kira kayak gimana acaranya? Seru atau seru banget? Acaranya seru sih, karena ini masih pertama juga dari Brodo berdiri sampai sekarang kan baru pertama kali nih. Betul sekali. Ya, nextnya mungkin ada apa? Acara berikutnya lah. Iya, Entah ada itu acara. seperti ini atau event-event yang lain. Ya, event lain Brodohood tapi di luar negeri ya, Pak. Ya, bisa. Oke, harapannya buat Brodo ke depannya gimana, Pak? Harapan sih paling balik ke apa ya? Brandingnya awal Brodo perkulitan sebenarnya. Perkulitan lagi ya? Iya. Karena Bapak emang suka banget pikulit ya? Iya, ada. Karena sebenarnya buat kalau kulitnya semakin lama kulitnya semakin matang semakin bagus sih. Betul. Jadi fading kalau di jeans tuh fadingnya bagus ya? Iya, kalau bisa apa kayak gurat-guratannya kalau Iya, di jeans. guratannya. Menentukan seberapa keras orang ini bekerja ya, Pak? Iya. Gila sih. Gokil. Jadi harapannya ke depannya Brodo bisa punya bukan bisa punya, Ya, kembali ke rootsnya. seimbang lah antara sneaker sama Dan kulitnya. kulitnya. Kalau bisa kulitnya diperbanyak. Iya, kan sekarang lebih ke sneaker sama ke buat Sport, olahraga gitu ya. olahraga, benar. Oke, sip. Terima kasih Pak Putro. Sampai ketemu di acara Brodo berikutnya. Iya. Oke, Pak. Boleh kenalan dulu Kakak. Namanya siapa? Siap. Nama saya Dodi. Dodi. Saya dari Tangerang Selatan, Bintaro. Oke. Tahu Brodo dari mana nih, Pak? Awal tahu Brodo itu dari media sosial ya, dari Instagram. Dulu belum ada Instagram, dari Facebook. Di Facebook ya? Iya, awal-awal Oke. di Facebook. Kemudian pertama kali Brodo di Jakarta, outletnya di Kemang. Oke, di Kemang ya. Oke, dan Sampai sekarang masih ada ya? masih ada. Hmm. Salah satu outlet yang masih bertahan. Hmm. Mm-mm. Kemudian koleksi pertama saya untuk beli Brodo itu seri sepatu boot Yang warna boot ya? coklat. Mm-mm. Oke, masih ada sampai sekarang? Masih ada. Buset. Masih bisa digunakan. Berapa tahun? 15 tahun ya, Pak? Sekitar 15 tahun. Udah rusak atau? Belum, masih nyaman digunakan. Cuma kalau untuk daily saya lebih senang sepatu Brodo seri terbaru ya, lebih nyaman gitu. Oke. Total ada berapa artikel? Sekitar ada 10 untuk sepatunya, Gila. untuk aparelnya macam-macam ya, dari topi, tas, baju, Hah? parfum juga ada. Oh, gila. Setiap Brodo mengeluarkan launching sebuah produk baru, saya selalu mengikuti perkembangan, langsung beli gitu. Mantap sekali. Worth it nggak Pak Brodo, Pak? Worth it. Worth it banget. Ah, Oke. Salah satu merek lokal yang saya acungkan jempol, pertama dia dari kualitas, dari desain, dari harga juga nggak kalah dari merek-merek lainnya. Oke. Artikel paling favoritnya apa dari koleksi Bapak? Favorit ya, Iya. awal-awal itu sepatu yang boot. Yang bootnya ya? Ya, Oke. Makin kemari, makin banyak produk. Kebetulan saya suka hobi lari, saya suka yang seri aktif, Yang aktifnya. yang oke. Inizio. Inizio. Nah, kebetulan kemarin keluar lagi yang seri Krakatau 2.0. Nah, itu salah satu incaran saya juga yang harus dimiliki. Iya. Kapan beli tuh nanti? Udah dimasukin check out sih keranjang, tinggal di ini aja, Tinggal dibayar. tinggal bayar. Nunggu gajian ya? Enggak sih, cuma kan memang kemarin masih ada sepatu, jadi masih lihat dulu nih perkembangannya gimana. Tapi emang udah kepincut lah gitu. Kepincut sama istilahnya. Krakatau ya? Oh iya, Krakatau. Menarik. Yang warna putih biru itu ya. Nah, gimana tanggapan Bapak soal acara ini? Acara ini bagus ya menurut saya, karena pertama sekalian memperkenalkan brand Brodo, image Brodo ke para Brodo semuanya, Brodohood sekalian. Brodohood. Sekalian menambah informasi tentang dunia persepatuan, tentang cara merawat sepatu, ya kan, tentang komunitas yang bisa dibangun oleh merek Brodo tersebut. Iya benar. Gokil sih Brodo ini. Seperti itu. Kedepannya harapan untuk Brodo kayak gimana? Sering Bapak? diadakan, mungkin mereka selama ini kan sering berkolaborasi ya Iya. dengan merek-merek lokal lainnya gitu.
itu perlu dipertimbangkan juga gitu loh. Jadi bahan masukan juga. Diperbanyak Untuk- maksudnya? Diperbanyak. Oke. Karena salah satu merek Brodo ini merek lokal UMKM yang bagus untuk jaringannya, untuk pemasarannya, ya kan, untuk jenis-jenis barangnya juga berbagai macam gitu ya, dari kalangan muda sampai dewasa itu long lasting lah. Oh, oke. Semua segmen dia masuk. Semua segmen masuk ya? Iya. Oke. Sip, terima kasih buat Pak Dodit. Oke, Sampai sukses terus ketemu. buat Brodo. Siap. Sampai ketemu di Tangsel. Oke, terima kasih. Oke, boleh kenalan nggak namanya siapa? Ya, pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Oh ya, kirain Saya- tak kenal maka tak goyang ya. Saya Baden, marketing manajernya Brodo Footwear. Oke, saya Oki, konten kreator di Cipolis. Gitu. Oke, pertanyaan pertama Mas Baden. Ya. Apa tujuan Anda bikin acara seperti ini? Ya, jadi kita mau bikin sekte. Beneran bikin sekte? Nggak, bercanda. Jadi ini adalah event pertama dari Brodo yang memang eventnya itu dikhususkan untuk konsumennya. Konsumen. Jadi kami rasa sebetulnya Brodo bisa survive dari tahun 2010 sampai sekarang ya karena brothers ini sebetulnya gitu. Sebutnya brothers ya? Jadi sebetulnya kita sebut community-nya bernama Brodohood. Brotherhood. Brodohood. Di Oke. Brodohood ini acaranya nginep 2 hari, 1 malam. Jadi namanya Brodohood Camp. Gitu. Oke, pertama kali dibikin ini. Pertama kali dibikin. Jadi Oke. kita pengen lebih dekat dengan audiens karena sebetulnya sekian tahun lamanya udah berdiri gitu ya. Tapi kita sebetulnya merasa pengen gapnya tuh lebih deketin lagi dengan Oke. audiens yang lama, dengan audiens yang baru, dengan brothers-brothers yang lama maupun brothers-brothers yang baru, dan kita pasti masing-masing punya sudut pandang berbeda. Oke. Dan itu yang sebetulnya pengen kita tampung sebanyak-banyaknya sebetulnya. Oke. Nah, acara ini kan kemungkinan ke depan bakal ada lagi kan? Betul. 2026 ada. Insya Allah ada. Nah, sekarang kan skopnya masih dibilang kecil lah ya. Kita pilih 20 orang yang terpilih, tapi kita pasti akan evaluasi dari sini. Kalau Oke. misalkan mudah-mudahan bisa dapat feedback yang bagus dan bisa skopnya lebih besar lagi. Oke. 2026 saya harap di Jepang sih. Pembukaan store baru bro di Jepang. Amin. Amin. Buat acara kayak gini, gimana cara menseleksi para customer dari Brodonya? Pertama memang programnya sebelum dibikin event, kita bikin media sosial dulu khusus terpisah, oke. namanya Brodohood tadi. Oke. Jadi yang bisa join dengan Brodohood itu memang adalah audiens yang atau konsumen yang memang pernah beli sepatu Brodo. Jadi syarat untuk nge-follow-nya itu cukup menunjukkan koleksi Brodo yang udah pernah dibeli. Oke. Nah, si akunnya di private gitu ya. Memang kita khususkan untuk konsumen loyalnya Brodo. Terus cara nge-follow dan akan kita approve gitu si Oke. followingnya itu dengan cara nunjukin foto Via DM koleksi via DM aja, Oke. sesimpel itu. Jadi bisa banget untuk join ke Brodohood. Syaratnya cuma itu aja sih. Kalau misalkan nih saya mau join nih, terus saya foto produk-produk yang Brodo yang ada di store-nya, boleh nggak saya join? Nah sebetulnya nggak boleh, pasti kita koleksi. Paling untuk Mas Oki ini aja foto selfie pakai KTP aja. Nanti dijual dulu di Seraya. Oke, jadi gampang guys. Kalian tinggal punya sepatu Brodo terus dikoleksi, difoto koleksinya terus kirim ke DM dan follow Brodohood. Iya. Brodo.hood ya. Langsung digabung. Oh, langsung digodok Brodohood. Brodohood. Nah di situ Oke. sebenarnya informasi seputar di belakang layarnya Brodo lah sebetulnya. Oh, sumpah? Betul. Sampai pembuatan sekte juga dari sana. Iya kurang lebih. Alirannya apa gitu. Jadi angle-angle-nya lebih ke behind the brand. Oh, Yang pengen kita bangun adalah lebih ke Menarik. behind the scene-nya lah gitu ya. Cara pemilihan kita membuat sepatu A, sepatu B, sepatu C, prosesnya dan lain-lain. Jadi bukan yang kalau di akun utamanya kan ya memang Produk-produknya promosional, ya. produk. Kalau ini lebih ke behind the brand-nya. Behind the brand-nya. Termasuk nanti artikel-artikel yang bakal dirilis juga di sana. Betul. Menarik sekali ya guys ya. Dengan adanya acara kayak gini, Kang Baden. Tungguin ya. Aku juga sambil mikirin jawabannya. Dengan adanya acara kayak gini, Bapak Kang Baden, harapan kedepannya buat Pak Prabowo gimana?
Harapan kedepannya buat Brodo kayak gimana? Oke, yang jelas saya karena orang marketing mungkin ya. Kata marketing sendiri berasal dari kata market. Segala sesuatunya ya memang dari market gitu, Oke. dari audiens, dari Oke. pasar. Mudah-mudahan bisa memprovide produk-produk ataupun apapun kebutuhan Dari si customer ya? dari ya Brodohood tadi. Oke. Kita bocornya. Iya bocor Lagu apa itu kira-kira tadi? Lagunya ini Dewi Persik. Jadi ini acaranya emang santai banget. Itu ada yang gitar-gitaran, ada Gokil yang apa tadi balap kerupuknya tadi. Oh tadi ada ikutan balap nggak? kerupuk? Ikutan nggak? Enggak ikutan. Ikutan pas basa-basan aja. Wait a minute. Tadinya gue mau ikutan cuman ini basa-basan jadi males ya. Kan gak bawa outfit lain juga. Tapi menarik banget sih, maksudnya acara Brodohood ini kayak mengumpulkan customer dan akhirnya kita jadi temen gitu di sini tuh ya. Iya. Gila ya, bahkan dari luar Bandung pun banyak ya. Betul. Gila. Tadi sorry, pas masa seleksinya itu ya memang kita buka Google Form, tapi memang khusus di Brodohood, kita nggak buka di akun Brodo Utama atau media sosial lain. Iya, Jadi, kalau di sebenarnya Brodo Utama nanti banyak yang ikut. YTTA yang Iya tahu-tahu TTA. aja. Iya, yang YTTA. yang tahu-tahu aja. Pesan-kesan dari Kang Baden buat orang-orang atau customer-customer Brodo yang pengen ikutan Brodohood ini apa? Kalau saya sih yes ya. Yes ya. Pitch control lah paling Pitch harus diperbaiki. Jadi ya kami sebetulnya paham betul eksistensi sejauh ini sebenarnya dari dukungan teman-teman baik yang udah join Brodohood maupun yang belum gitu ya. Oke. Kedepannya ya kami pengen lebih dekat lagi sama brothers di luar sana. Tapi memang kadang-kadang media sosial ini juga bisa menjangkau atau enggak gitu ya. Betul Tapi mudah-mudahan dengan konten dengan Showpolis ini terjangkau juga gitu ya yang nonton. Amin. Oh ternyata ada program ini. Kita pengen lebih dekat, pengen lebih mendengar aspirasi, masukan tentunya yang sebetulnya itu pastinya penguat buat kita, buat kedepannya. Oke, sip, menarik. Pesan saya buat yang belum beli Brodo, silakan ke toko Brodo dulu. Tokonya ada di mana? Ada banyak kalau di kan? Bandung ya, kalau Di di Bandung. Bandung di Jalan Lombok nomor 11 di depan Stadion Siliwangi. Stadion Siliwangi. Ada acara lari rutin juga itu setiap hari Senin, Kamis, Minggu. Lah, rutin. Kok saya nggak tahu ya? Jadi acara larinya juga buat wear test gitu. Kalau misalkan mau beli sepatu Brodo tapi ragu kan, sepatu lari, Iya. lari tapi ragu. Cobain aja. Rasanya gimana? Ada sepatu yang dikhususkan untuk wear test gitu. Oh, itu all size. All size, semuanya ada dari size terkecil sampai terbesar gitu. Oke, Kalau menarik. kalau cocok apa? Kalau Kalau cocok memang boleh. cocok boleh. Nah, Bisa datang ke rumah. Bisa datang ke toko. Selain di Bandung mana lagi, Kang? di seluruh Indonesia ada 11 titik. Oke. Bandung 1, Jakarta 3, Depok, Tangerang, Bekasi, terus Jogja, Surabaya, Medan, Aceh. Total berapa tuh? 11. 11 kan? 11 ya. Bener ya? Benar. Bener tuh sih. Coba penonton hitung lagi. Berarti daerah Jabodetabek dan di Jawa, Pulau Jawa sama Sumatera ya? Iya, betul. Oke, berarti daerah New York, Jepang, Harajuku belum ya? New York itu lagi nyari kontrakan. Oh, lagi nyari kontrakan ya? Oke, sip, terima kasih Kang Baden. Yes. Terima kasih juga untuk Showpolis. Oke, Sehat-sehat. siap. Oh iya, Brodohood Camp 2 ada di mana kira-kira? Pasti kita akan dengerin masukannya di mana kalau misalkan oh ternyata terlalu Bandung banget apa segala macam. Ayo atuh mau di mana gitu ya. Pasti kita Oke. akan menjabani. Oh ya, memprovide Memprovide. kebutuhan Brodohood semua ya? Betul. Oke, nanti saya brainwash Brodohood semua biar minta di Las Vegas. Terima kasih.